Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillah haitsuma kunta wadbi sayyatal hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin arsadakumullah, para laskar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama dan yang paling utama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan rahmat, barokah, hidayah, inayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu marilah terus kita mensalehkan ibadah kita, mensahihkan pemikiran kita, agar dengan solehnya ibadah kita, benarnya pemikiran kita tentang Allah, tentang Rasul, tentang Islam, maka Allah berkenan menambahkan nikmatnya kepada kita sekaligus menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingan, atas segala ta'lim, tarbiyah dan ta'dibnya, sehingga kita bisa melaksanakan Islam dengan benar, dengan sesuai sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selawat dan salam terus tercurahkan kepada beliau beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan seluruh pengikut-pengikut yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Dan kita bermohon kepada Allah menjadi salah satu dari umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dan tetap teguh tegar menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Kita masih berbicara tentang kehidupan yang harus kita jalani, karena hidup kita tidak boleh terlepas dari sang pemberi hidup. Ketika hidup kita jalani tanpa mengikuti aturan-aturan sang pemberi hidup, maka tentu keridhaannya pun tidak bisa kita raih. Padahal tugas kita di dunia ini adalah untuk mengejar, mencari keridhaan Allah semata. Kita harus bisa membuat Allah senang kepada kita. Kita harus bisa membuat Allah cinta dan suka kepada kita. Itulah keridhaan Allah. Dengan kecintaan Allah, dengan keridhaan Allah, maka semua yang kita lakukan akan bernilai pahala, akan bernilai nanti di akhirat kelak. Untuk itu marilah terus kita solehkan apapun yang kita lakukan sehingga menghadirkan keridhaan. Ikhwani fiddin arsadakumullah, berbicara tentang hidup, tentu semua manusia, semua kita pasti menginginkan kesuksesan dalam hidupnya, pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidupnya. Secara naluri, Allah menganugerahkan kita naluri. Semua manusia pasti ingin dan senang menerima manfaat. Tidak ada satupun dari kita yang senang menerima madarat. Tidak ada yang kita yang senang menerima kejelekan. Pasti yang kita inginkan adalah kebagusan. Untuk itu, maka fokuslah kita kepada Islam. Fokuslah kita kepada syariat Islam. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Allah menasihatkan kita dalam firman-Nya, ini adalah syariat Islam, maka ikutilah Islam. Karena barang siapa yang mengikuti jalan-jalan selain Islam akan
menyebabkan adanya pergolakan. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Maka siapapun yang mengikuti syariat selain Islam, maka berpotensi memicu konflik, memicu perpecahan. Tidak akan pernah sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jalanilah hidup ini dengan optimis. Karena optimisme adalah salah satu dasar dari mengertinya kita tentang kehidupan, mengertinya kita tentang ilmu. Al-yakinu al-ilmu kullahu. Karena keyakinan atau optimisme itu adalah sumber dari pengetahuan. Dalam hidup harus optimis. Ketika melaksanakan kebaikan harus optimis. Ketika melakukan kebenaran harus optimis. Karena optimis itulah yang mendatangkan keyakinan dalam hati. Jangan sampai ketika kita melaksanakan kebaikan, mendakwahkan kebaikan, menyerukan kebaikan, tidak ada rasa optimisme kita. Maka bangun rasa optimisme itu. Berbicara kondisi hari ini di negeri kita, kita dipertontonkan oleh banyak sekali kejadian-kejadian. Di antaranya banyak sekali para pemangku kebijakan hari ini dalam tataran kekuasaan mempertontonkan hal yang tidak patut kita tiru. Mereka tidak bijaksana, kadang-kadang berbicara tidak bijaksana, melakukan tindakannya. Di antaranya banyak menyentuh ranah-ranah yang bukan ranahnya, banyak menyentuh hal-hal yang tidak perlu dia komentari, sehingga ini pun menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Sebut saja ketika salah satu pemangku kebijakan negeri ini menyamakan suara azan dengan anjing, dengan suara anjing, maka ini melukai. Ketika kita menilik sejarah, ternyata ini pun pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Maka ini harus memberi pemahaman kita bahwa kejadian hari ini merupakan perulangan sejarah. Maka apapun yang kita hadapi hari ini sudah pernah. Maka tugas kita tinggal mencari referensi bagaimana para ulama-ulama menghadapi setiap kejadian-kejadian itu dan memenangkan diri dalam setiap ujiannya. Tapi ada salah satu kalimat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh, seorang syekh yang berasal dari Mesir, seorang syekh yang saleh, seorang yang tegas. Beliau mengatakan, Al-Islamu mahjubun bil muslim. Islam itu atau keindahan Islam itu kadang-kadang tertutupi oleh perilaku kaum muslimin, perilaku orang-orang Islam. Artinya hari ini kita saksikan sendiri bagaimana Islam begitu direndahkan, bukan oleh orang non-Islam, bukan oleh orang kafir, bukan oleh orang di luar Islam, tapi justru Islam direndahkan oleh orang-orang Islam sendiri melalui tindakan dan perilakunya. Nauzubillahi min dzalik. Maka hari ini kita merasakan ternyata memang apa yang disampaikan para ulama, apa yang disampaikan oleh orang-orang soleh kita pada zaman dahulu, itu semua hasil dari analisa-analisa, hasil dari pemikiran-pemikiran yang brilian. Maka jauh-jauh hari beliau sudah mengabarkan kepada kita, nanti Islam itu akan direndahkan bukan karena Islam itu rendah, tapi ternyata keistimewaan Islam, kebaikan Islam, kemuliaan Islam itu tidak nampak bukan karena lemahnya Islam, tapi karena perilaku orang-orang Islam yang mempertontonkan keburukan. Al-Islamu mahjubun bil muslim. Keistimewaan syariat Islam, Islam tertutupi oleh perilaku orang-orang Islam. Atau jangan-jangan hari ini kita kena dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Ya, di dalam riwayat yang disampaikan itu bahwa masa-masa kita ini persis bagaimana disampaikan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Apa dia? Masa-masa Ruwaibidah. Masa-masa Ruwaibidah itu adalah masa-masa terbaliknya akhlak, terbaliknya moral. Padahal baginda sallallahu alaihi wasallam diutus turun ke dunia ini salah satunya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, untuk mensolehkan manusia. Tapi hari ini kita melihat, ya, kita melihat kesolehan-kesolehan menjadi hal yang sangat langka pada hari ini. Maka tepat, mungkin kita lagi dalam masa-masa Ruwaibidah.
Masa Ruwaibidah adalah masa-masa terbaliknya akhlak. Orang jujur tidak dipercayai, orang amanah tidak diberikan amanat, orang-orang yang penuh kedustaan justru dipercaya, orang-orang yang tidak amanah memegang Islam, tidak amanah memegang tanggung jawab justru diberikan amanah. Kita rasakan hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk itu marilah kita bermuhasabah. Marilah kita melihat kembali. Jangan-jangan kemuliaan Islam ini hancur karena kelemahan kita. Maka jangan pernah tertipu tentang keberhasilan musuh-musuh Allah. Jangan tertipu seolah-olah orang-orang yang kafir menang dengan orang Islam. Tidak. Ya, orang non-Islam atau orang-orang kafir hari ini kelihatan menang bukan karena hebatnya mereka. Mereka nggak pernah hebat. Tapi mereka kelihatan menang karena kelemahan orang-orang Islam. La yagurrannaka taqallubul ladina kafaru bil bilad. Kata Allah, jangan tertipu dengan keberhasilan yang dipertontonkan oleh musuh-musuh Allah. Ya, enggak boleh kita silau. Islam itulah yang paling hebat. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya kan? Islam itu tinggi dan tidak boleh ada yang melebihi ketinggian Islam. Maka tidak ada sejarahnya orang yang menyimpang dari syariat Islam akan memenangkan pertempuran. Allah akan menguji kita dengan ujian-ujian sampai nanti betul-betul ada yang benar-benar memperjuangkan agama Allah dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Gampang bagi Allah untuk merubah suatu kondisi. Kita mengenal bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bisa memenangkan pertempurannya dengan kekafiran. Kita mengenal siapa Muhammad Al-Fatih juga membuktikan dirinya bisa memenangkan pertarungannya. Bahkan dalam ayat-ayat dikatakan jarang sekali disebut bahwa jumlah yang banyak akan mengalahkan jumlah yang sedikit. Sebaliknya, jumlah yang sedikit yang mengalahkan jumlah yang banyak. Maka kaum muslimin pun diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perang Hunain. Bagaimana ketika kaum muslimin membanggakan jumlahnya yang banyak, justru tertimpa kekalahan. Kenapa? Karena ketergantungan kepada Allah hilang saat itu. Karena saat jumlah kita banyak dan musuh yang kita hadapi sedikit, kelengahan kita di situ. Padahal kunci kemenangan itu sejauh mana kita tergantung kepada Allah. Ini disampaikan oleh Ibnu At-Ta'ilah dalam kitab Al-Hikam disampaikan. Sebaik-baik waktu bagi seorang hamba adalah manakala dia bisa bergantung hanya kepada Allah. Maka ketika kita tidak bisa menggantungkan harapan kepada Allah, karena apa? Ada kesombongan dalam hati kita sebagai seorang hamba. Padahal hak kesombongan itu bukan pada hamba. Hak kesombongan mutlak ada pada sang pencipta, bukan pada sang hamba. Tapi manakala sang hamba melampaui batasnya, menyombongkan mayoritasnya, maka yang terjadi seperti perang Hunain. Ya, maka tidak boleh semua ini akan terus berulang. Maka sekarang pastikan diri kita melaksanakan ajaran Islam. Pastikan kesolehan-kesolehan kita. Karena kemenangan-kemenangan Islam, kemenangan-kemenangan pasukan Islam ditentukan seberapa solehnya mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, seandainya kemaksiatanmu sama dengan musuhmu, kamu tidak akan pernah bisa memenangkan pertarunganmu. Karena kemenanganmu itu ditentukan sejauh mana kamu bergantung kepada Rabbmu. Kemenanganmu sejauh mana kamu bergantung kepada agamamu. Ingat bagaimana Amr bin As sampai mencari cara. Kenapa kok tidak bisa menembus Mesir? Kenapa tidak bisa menembus sebuah negeri? Kenapa? Padahal pasukan sudah dibekali dengan keimanan, dengan kekuatan, dengan segalanya. Kok belum bisa tembus-tembus? Ternyata ada satu hal yang ditinggalkan. Ada satu hal yang ditinggalkan. Mereka lupa bersiwak. Mereka lupa untuk membersihkan giginya. Sehingga kemenangan-kemenangan ditunda. Apalagi hari ini. Apalagi hari ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran syariat yang kita lakukan. Sehingga mungkin Allah lagi mempersiapkan sebuah pasukan-pasukan yang benar-benar mencintai Allah. Sehingga kemenangan itu benar diberikan kepada orang-orang yang mencintai Allah. Kalau kita berbicara tentang ragam umat Islam, umat Nabi Muhammad ada 3 macam. Yang pertama, ummatun istijabah atau umat ijabah.
Ya, yang kedua ummatud da'wah. Yang ketiga ummatun mutabbah. Yang pertama kita berbicara tentang umat ijabah. Siapa dia? Orang Islam. Karena yang menerima syariat Islam ya orang Islam. Ini yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua ummatud da'wah. Orang-orang yang belum menerima Islam sehingga perlu didakwahi, perlu diajari, perlu dibimbing. Dan yang ketiga ummatun mutabah, umat yang mengikuti Nabi secara 100%. Apa yang disampaikan Nabi dilaksanakan, apa yang diajarkan oleh Nabi dilaksanakan. Nah, kita sudah mencapai yang mana? Ingat, Allah berfirman, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annakum bunyanum marsus. Ada syarat kecintaan Allah di situ. Ada syarat keridhaan Allah di situ. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam satu barisan, dalam barisan yang kokoh. Mungkin ini menjadi PR kita hari ini. Ketika masing-masing kita berusaha memisahkan diri hanya gara-gara banyak hal yang tidak kita saling mengerti. Maka untuk itu marilah sama-sama kita fokuskan diri kita dengan kesalehan-kesalehan. Karena orang-orang soleh pasti akan berkumpul dengan orang-orang soleh. Entah dengan cara yang bagaimanapun, tapi mereka pasti akan berkumpul. Begitu juga para pejuang pasti akan berkumpul dengan sesama pejuangnya. Tidak ada yang bisa karena Rasulullah SAW pun memberitahukan kita tentang hal ini. Al-arwahun junudun mujannadah. Sesungguhnya ruh-ruh itu akan terkumpul dengan sejenisnya. Maka untuk itu mari kita samakan frekuensi kita. Kita bangun kesalehan, kita bangun kebaikan. Karena apa? Kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah akan membersamai orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah. Dan sekaligus Allah akan membersamai orang-orang yang berbuat baik. Kalau kita berbicara syariat, Allah Subhanahu wa taala pasti mensandingkan kebaikan dengan syariat. Bahkan dalam jihad pun Allah mensandingkannya dengan kebaikan. Al-Ankabut berbicara tentang itu. Al-Ankabut ayat terakhir. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinun. Kata Allah, barang siapa yang berjuangkan agama Allah dengan segenap penderitaannya, dengan segenap kesungguhannya, semaksimal kemampuannya, lanahdiyannahum subulana. Pasti Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan, memberikan solusi-solusi dalam kehidupannya. Kalimat pamungkasnya ada di terakhir kita. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah akan membersamai orang-orang yang berjuangkan agamanya dengan kebaikan, dengan cara-cara yang baik, dengan konsep yang baik. Ini yang harus kita tunjukkan. Maka sekarang bangun kebaikan-kebaikan. Perbanyak, perluas kebaikan-kebaikan. Karena kesalehan atau kebaikan itu ada dua hal. Ada kesalehan secara individu atau kesalehan pribadi, ada kesalehan secara sosial. Kesalehan pribadi adalah kesalehan yang kita bangun untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita lakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Tapi ada kesalehan yang lebih istimewa, adalah membangun kesalehan sosial. Kesalehan sosial sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kita enggak rugi kok berbagi pahala. Kita enggak rugi kok berbaik kebaikan. Karena apa? Setiap kebaikan yang kita lakukan dan bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dengan kita, maka pahala kita tidak terkurangi, bahkan bertambah. Maka jangan pernah segan untuk mengajak siapapun untuk membersamai kita dalam kebaikan-kebaikan. Jangan segan atau jangan malu untuk senantiasa mengajak siapapun. Mari kita berbuat kebaikan. Karena ingat, kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala menurut amal kita, bukan karena pekerjaan orang lain. Ya, kita akan dihisab sendiri-sendiri. Ya, kita akan dihisab tidak bersamaan tapi sendiri-sendiri. Kita akan bertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sendiri-sendiri, tidak bersama-sama.
Para pejuang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dengan apa yang kita sampaikan yang pertama tadi, mulailah dengan rasa optimisme. Manakala kita memegang kebenaran dan yakin dengan kebenaran yang kita pegang, al-yakinu al-ilmu kullahu. Sesungguhnya keyakinan itu adalah sumber pengetahuan. Optimisme adalah sumber pengetahuan. Karena dengan optimisme kita akan bisa merencanakan hal-hal yang lain. Ya, kadang memang kita perlu mundur satu langkah untuk mencapai loncatan yang lebih jauh. Kadang-kadang kita perlu mengalah sebentar untuk memenangkan pertarungan kita. Atau kadang-kadang kita harus mengalah dahulu untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Kadang kita harus mundur sebentar untuk memperbaiki barisan-barisan kita, untuk memperbaiki niat-niat kita, melengkapi apa yang belum lengkap dalam pasukan kita. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah sudah berjanji kepada kita, in tansurullah yansurkum. Siapa yang menolong agama Allah pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus penuh keyakinan. Jadi maka jangan sampai hari-hari kita disibukkan dengan hal-hal yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu setiap yang kita lakukan harus bernilai. Harus bernilai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu dalam setiap tarikan napas kita mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menasihatkan kepada kita, mohon ampunlah kepada Allah. Beristighfarlah kepada Allah di mana saja kalian berada. Mohon ampunlah kepada Allah di saat apapun yang kalian kerjakan. Mohon ampunlah kepada Allah apapun atau siapapun dengan kalian berada. Ketika kita di pasar, ketika kita di sawah, ketika kita di laut, ketika kita di rumah, mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Kita tidak pernah tahu kapan ampunan Allah itu turun. Karena kita nggak pernah ngerti kapan ampunan Allah itu turun, maka tugas kita adalah mohon ampun dalam setiap kesempatan. Mohon keridhaan Allah dalam segala kesempatan. Ya, doa kepada Allah, doa terus ya kan. Berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang pejuang, ada 4 paling tidak yang harus dia lakukan. Yang pertama, dia harus melaksanakan Islam. Artinya melaksanakan apa yang sudah digariskan oleh syariat Islam, lakukan. Suka tidak suka, semangat tidak semangat, lakukan. Ya, lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Karena dalam setiap pelaksanaan amal soleh dalam Islam ada nilai kebaikan. Yang kedua, dakwahkan Islam. Perlu kita mendakwahkan Islam agar orang-orang mengerti tentang kebaikan Islam. Agar orang-orang mengerti tentang apa yang perlu lakukan dalam Islam. Perlu kita dakwahkan, perlu kita serukan. Dan dalam dakwah juga bisa kita contohkan. Karena apa? Orang-orang di luar Islam kadang-kadang tidak mau tahu tentang dalil yang kita pakai. Orang-orang di luar Islam belum tentu mau membaca Quran kita. Orang-orang di luar Islam belum tentu mau membaca sunnah-sunnah Nabi. Tapi yang paling pokok mereka lakukan adalah mereka membaca kita. Maka ketika yang kita pertontonkan bukan kebaikan dari Islam, maka tentu mereka antipati terhadap Islam. Kalau yang kita pertontonkan hal-hal yang buruk, apa bedanya mereka dengan kita? Tapi manakala dengan dakwah kita pertontonkan hal-hal yang membuat mereka merasakan kebaikan-kebaikan, maka mereka pun akan tertarik dalam Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikanlah apa saja yang datang dari Rabbmu, dari Allah, ya, dengan penuh kebijakan, dengan penuh kebaikan. Yang kedua, ya kan, dengan contoh yang baik. Dan yang ketiga, mau berdiskusi, mau berdebat, mau mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia dakwahkan. Itu penting, ya kan? Itu penting. Yang ketiga, menjaga Islam. Yang pertama tadi mengamalkan syariat Islam, yang kedua mendakwahkan Islam, yang ketiga menjaga Islam. Karena apa?
Rasulullah SAW, Rasul kita yang sangat mulia, sudah mewanti-wanti kita. Nanti di akhir zaman, kata beliau, Islam itu digambarkan sebagai sebuah hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang lain dalam setiap sisinya, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Artinya apa? Banyak orang yang tidak suka dengan syariat Islam. Banyak orang yang ingin merusak Islam. Banyak orang yang ingin merobek syariat Islam. Ada lagi yang menggambarkan Islam digambarkan seperti sebuah bola yang ditaruh di tengah-tengah karpet. Maka untuk mengambil bola tanpa menginjak karpet perlu strategi. Bagaimana caranya digulung dari pinggir sampai nanti ke tengah, tinggal dicaplok itu bola. Artinya apa? Mereka tidak mungkin akan merusak Islam langsung, tapi yang mereka rusak adalah bagian-bagian terluar dari syariat Islam. Yang mereka rusak budaya dulu, yang mereka rusak bahasa dulu, yang mereka rusak kebudayaan dulu, yang mereka rusak cara berpakaian dulu, yang mereka rusak adalah tata cara dan segala macamnya, belum ke syariat Islam. Ya, ini pun disampaikan oleh seorang jenderal perang yang kalah dalam pertempuran perang salib. Dia berkata, kita tidak mungkin mengalahkan Islam kalau pemuda-pemuda Islam masih semangat untuk mempertahankan Islam. Maka yang dilakukan adalah membuat semangat-semangat menegakkan syariat Islam menjadi pudar. Ini yang dilakukan, sehingga mereka, hari ini kita lihat anak-anak muda yang sudah kena dengan gozul fikr seperti itu, ya kan, tidak lagi bisa atau membicarakan tentang bagaimana menegakkan Islam. Mereka sibuk dengan gadgetnya, mereka sibuk dengan HP-nya, mereka sibuk dengan gamenya. Maka apa yang terjadi dalam sebuah pondok pesantren, ya, kakak kelas saya di situ, ya kan, di Jambi kalau tidak salah itu, terbunuh hanya gara-gara menyita HP santri. Kenapa? Santrinya sudah kecanduan main game, sehingga dia marah ketika gamenya diambil, ketika HP-nya diambil, kemudian dihancurkan, sehingga gelap mata. Itu dia. Tidak lagi ada semangat-semangat menegakkan syariat Islam. Tidak ada lagi semangat untuk menegakkan Islam oleh para pemuda. Maka ketika saat itu tiba, barulah dirusak syariat. Itu dia. Maka kita butuh kuat. Ya, orang Islam itu harus kuat. Kuat imannya, kuat intelektualnya, kuat ruhnya, kuat ekonominya, ya, kuat semangat jihadnya. Dan yang paling penting adalah semangat jihad ini harus betul-betul dipertahankan. Semangat menjaga Islam, semangat mempertahankan Islam, semangat memperjuangkan Islam harus ada. Maka jadi muslim, jadi pejuang itu harus kuat. Jangan remehkan kekuatan. Ya, jangan remehkan kekuatan, harus kita kuat. Kuat untuk menghadapi ancaman apapun bentuknya. Maka paling tidak sebagai orang yang beriman, ada 3 hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, tataran politik, tataran kekuasaan. Orang Islam harus bisa di politik. Orang Islam harus berada dalam taraf kekuasaan. Karena apa? Kemaksiatan terbesar ada dalam lingkup kekuasaan. Maka manakala kemaksiatan ada dalam taraf yang paling tinggi, maka yang bisa merubah itu adalah orang yang berada dalam level yang sama. Yang kedua, ya kan, orang Islam harus menguasai bisnis muamalah. Karena apa? Kadang-kadang para pejuang dirusak dari segi muamalahnya. Ketika semua para pejuang dimiskinkan, maka yang dia tuju, yang dia pikirkan adalah keuangan. Itu akan membuat mereka lupa berjuang. Yang ketiga, pendidikan. Ketika orang Islam tidak menguasai pendidikan, maka anak-anak kita akan dididik oleh konsep-konsep yang tidak sesuai syariat Islam. Maka orang Islam harus menguasai pendidikan. Agar apa? Agar konsep-konsep pendidikan, pengajaran-pengajaran pendidikan benar caranya. Maka ketika pendidikan tidak dipegang oleh orang-orang yang tepat dan benar, tidak menguasai syariat Islam, tidak menguasai metode-metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak berparas kenabian, maka terjadilah. Hari ini terbukti, bahkan pelajaran agama pun menjadi pelajaran hanya 2 jam dalam seminggu di sekolah-sekolah luar.
Maka perlu kita menyiapkan pendidikan-pendidikan tempat anak didik kita belajar agama, belajar Quran, belajar hadis Nabi, sehingga masa-masa keemasan Islam bisa terulang kembali. Karena memang tugas kita dalam Islam ini adalah itu, bagaimana mengembalikan Islam sesuai dengan asal mulanya Islam. Islam berbicara tentang akhlak. Islam berbicara tentang moralitas. Al-Islam kulluhu akhlak. Sesungguhnya syariat Islam itu berbicara tentang akhlak. Maka akhlak kita terbagi menjadi dua. Akhlak kita kepada pencipta dan akhlak kita kepada sesama ciptaan. Dan yang poin yang keempat setelah tadi mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, menjaga Islam, yang keempat mengharumkan Islam. Ini tugas yang berat. Mengharumkan Islam butuh kemampuan, butuh skill. Maka para pejuang harus mengupgrade kemampuannya agar Islam bisa harum di tengah-tengah kita. Jangan sampai kita menjadi generasi-generasi yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru kehinaan Islam terjadi pada zaman kita. Jangan sampai kelemahan Islam bisa dilihat oleh musuh-musuh Islam justru berada di zaman kita, di zaman yang kita tidak lagi mempersiapkan diri. Maka persiapkan diri. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kita sampaikan tentang nasihat-nasihat perjuangan. Mudah-mudahan nasihat-nasihat ini berguna bagi saya dan kita semuanya, sehingga betul-betul kita bersemangat untuk minimal 4 tadi: mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, menjaga Islam, dan mengharumkan Islam. Dan mudah-mudahan kita adalah generasi-generasi yang sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah generasi yang terbaik yang dihadirkan di tengah-tengah manusia, yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dan poinnya adalah beriman kepada Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.